Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta selawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang sifat dan karakter manusia yang berpotensi diwarisi kodam atau disebut dengan sihir leluhur. Jadi nenek-nenek moyang kita, leluhur kita, bapak kakek kita, kalau dia memiliki ilmu kodam, kodam itu adalah ilmu jin yang didapat dengan ritual. Berbagai macam ritual. Ada ritual yang katanya ilmu hitam dengan tumbal-tumbal, atau ada ritual yang katanya ilmu putih dengan puasa atau dengan betapa dan lain sebagainya. Itu semuanya menyelisihi apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ilmu yang dituntut oleh leluhur kita, kakek moyang kita itu, walaupun dia sudah mati, itu akan berpindah kepada warisnya, kepada anak turunannya, akan mengganggu. Tidak semua yang bisa diganggu dia pilih-pilih. Pilih-pilih yang bisa diganggunya. Di antaranya orang-orang yang mudah dimasuki jin leluhur memiliki karakteristik seperti terlalu pendiam. Jika berkata cenderung meninggi, suka mengunggulkan diri sendiri, bangga, atau keras kepala, tak mau diatur, tak mau dibawahi, ramah dan lemah lembut, tetapi pendendam dan mudah hasad, mempunyai bakat psikopat, pandai bersandiwara, pandai berbohong untuk menutupi salahnya, kurang empati dan sering melihat pemandangan yang tragis, asik dengan dunianya sendiri, contoh kecanduan game online, tanpa kenal waktu dan yang lain-lainnya. Berikutnya sering melamun dan termenung, gemar menyendiri dan tak suka tidak suka keramaian, banyak berangan tanpa kerja nyata. Ini karakter manusia yang berpotensi diwarisi jin leluhur, jin kodam. Bahwa gangguan jin nasab ini dari sisi tugasnya ada berbeda-beda. Ada jin nasab untuk pembela. Dia membela keturunannya, membela orang yang memujanya. Baik pembelaan melalui ucapan, baik pembelaan melalui fisik maupun pengaruh gaib. Atau jin nasab pembisik, dia bisa bisikkan apa yang dia inginkan, sehingga tahu dia apa yang ada di rumahnya, yang di kantongnya bisa dibisikkan. Dan banyak tugas-tugas jin nasab ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang terganggu kena jin nasab ini akan mengganggu keturunannya, mengganggu hartanya, mengganggu ahli warisnya. Maka dia akan menteror. Misalnya gangguan pada satu rumah, bisa menggedor pintu rumah tengah malam. Kayaknya rumah kita digedor-gedor. Di toko ada yang nokok, tapi dilihat tidak ada orangnya. Atau bisa menyalakan balang elektronik dengan wujud gaibnya. Tiba-tiba lampunya bisa hidup sendiri, atau bisa mati sendiri. Saklar listrik itu bisa bunyi kletak-kletak, kletak-kletak.
atau menggoyang-goyang ranjang saat manusia tidur. Ada manusia tidur digoyang-goyang. Atau kerosi bisa jalan sendiri, atau benda-benda yang lain, piring jatuh sendiri tanpa sebab akibat. Atau dia masuk ke dalam mimpi dan menyuruh manusia mempersembahkan sesuatu yang dia inginkan. Dia mengaku bapaknya dalam mimpinya, atau mengaku kakeknya, atau mengaku macam-macam lah orang-orang yang dekat dengan dia untuk mempersembahkan kepadanya, untuk mempelajari ilmu leluhurnya, memakai kembali ilmu leluhurnya, atau bisa mengganggu dengan memadamkan lampu, tiba-tiba lampu mati, atau menaburkan tanah belatung pada makanan, tiba-tiba makanan itu bisa basi, ada belatung. Tiba-tiba kayak rumah kita disiram pasir. Atau mengundang banyak hewan yang merugikan manusia, semisal tikus. Udah diracun, udah dibunuh banyak juga tikus. Atau rayap, cicak, kecoa, dan benda-benda yang lain. Itu bisa digiring. Dibawa oleh jin nasab, jin kodam dari warisan leluhur. Atau menyembunyikan barang yang ada di tempat yang sulit dijangkau di dalam rumah. Tiba-tiba uangnya bisa hilang. Atau barang-barang yang lain bisa hilang. Maka gangguan-gangguan ini perlu dibersihkan. Dibersihkan dengan bersumpah. Memutuskan hubungan kepada semua jin-jin yang telah dituntut oleh leluhur. Bersumpah dia kepada Allah, demi Allah, wallahi saya bersumpah dengan nama Allah, mulai detik ini saya mewakili keluargaku memutuskan semua perjanjian-perjanjian yang telah dibuat leluhurku, kakek-kakekku, nenek-nenekku dengan bangsa jin. Detik ini kuputuskan semua ya Allah. Itu baru putus. Dan rumah peninggalan yang ada kaitannya dengan benda-benda sakral jin leluhur itu, keris, pisau, apapun bendanya dihancurkan, dibersihkan semua, dibakar. Jangan ada lagi yang tertinggal di rumah. Jadi itu diputuskan segala hubungannya. Jadi jangan diikutin. Kalau dia bermimpi harus dibuat ini, mimpi ini datang ke kuburan neneknya, suruh potong ayam atau yang lain-lain, itu nggak usah diikutin. Berikutnya diruqyah rumahnya, bersihkan rumah leluhur, rumah kakek, rumah nenek, rumah asal. Kalau ada benda-bendanya tadi dibakar, rumahnya diruqyah dengan benar. Semoga ada manfaatnya, dibersihkan semua dari gangguan jin leluhur, jin-jin kodam yang pernah dituntut oleh kakek dan neneknya pada masa-masa yang lalu. Kepada Allah kita mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.